Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Yesus Kristus adalah hamba Yahweh yang paling berkenan kepada Allah. Dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa dan menjadikan hukum itu menang. Guna mewujudkan hukum itu, dia harus patah, terkulai, dan hidupnya menjadi pudar di mata orang-orang yang memusuhinya. Dia menang dan menjadi harapan bangsa-bangsa ketika di pagi Paskah dia bangkit dari kematian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki suaramu terdengar dan kebaikanmu disaksikan orang dalam diri Yesus Kristus, manusia penuh cinta kasih. Dia takkan mematahkan gelagah yang terkulai dan takkan memadamkan sumbu yang berkedip-kedip nyalanya. Dialah lambang pengharapan dan kedamaian. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, pengajaran dan karya baik yang Yesus lakukan kini mulai mendapat oposisi orang-orang yang berlawanan dengan Dia. Orang-orang Farisi mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang-orang yang berniat jahat selalu ada di sekitaran orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Sekalipun demikian, sekalipun Yesus mendapatkan ancaman pembunuhan, Yesus tetap setia melakukan kebaikan. Yesus tetap melahirkan pesona dan daya pikat bagi banyak orang sehingga mereka mengikuti Dia. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Kebaikannya tidak menjadi patah dan pudar oleh niat-niat orang jahat yang hendak menyingkirkannya. Dalam kesempatan ini, penginjil Matius memproklamirkan identitas Yesus. Yesus Kristus adalah hamba yang dipilih, yang dikasihi, dan berkenan kepada Allah. Yesus adalah hamba yang sangat berkenan di hati Allah. Kepadanya dikaruniakan Roh Allah untuk memaklumkan hukum dan menegaskan bahwa hukum yang dimaklumkannya itu akan menang. Bangsa-bangsa menaruh pengharapan kepada hamba Yahweh itu. Hukum kasih harus ditegakkan dan kokoh terpancang sekalipun untuk menegakkannya, hamba Yahweh itu harus patah terkulai, yaitu jatuh 3 kali, memanggul salib, dan wafat di salib. Dia pun pudar nyalanya ketika sudah bergantung pada salib. Sekalipun hidupnya dipatahkan, Allah tetap menjaga, merawati, dan melindungi. Sekalipun hidupnya tampak pudar nyalanya, tetapi Allah tetap menjagai nyalanya supaya tidak padam. Bahkan Dia terang bersinar cemerlang di pagi Paskah kebangkitannya itu. Sebagai para murid dari Yesus, hal ini memberikan kekuatan kepada kita. Janganlah kesaksian, kebaikan, dan pewartaan kita menjadi patah semangat, menjadi pudar dan padam ketika berhadapan dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Allah memelihara dan melindungi orang-orang pilihannya. Semoga gereja tetap terus menegakkan
hukum kasih yang telah diwariskan oleh Yesus. Tidak patah arang ketika mengalami aneka kesulitan. Tidak pudar ketika digerus arus zaman yang gila ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa untuk menegakkan hukum kasih-Mu, kami harus berhadapan dengan orang-orang yang bertentangan dengan kami. Peliharalah dan rawati kami, kobarkan api cinta-Mu di dalam diri kami, guna mewujudkan dunia yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pewartaan, dalam kesaksian, tidak menjadi patah semangat dan pudar nyalanya untuk bersaksi. Dan saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadi